Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqq basiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan yang terpanggil hatinya menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Jangan pernah kita membenci saudara kita, jangan pernah kita memusuhi saudara kita, tapi tunjukkanlah dengan akhlak yang baik, pertontonkan kepada mereka, berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah. Mudah-mudahan ketika mereka melihat kita berbondong-bondong untuk beribadah ke rumah Allah, mudah-mudahan dengan itu terbuka pula lah hatinya untuk selalu beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarga, para sahabat, para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'ut tabi'in, dan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu beristiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hampir 1 juta umat manusia wukuf di Arafah. Otomatis pada hari ini jugalah kita disunnahkan untuk puasa. Dan oleh karena itu, siapapun yang berpuasa pada hari ini, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada problem-problem di luar sana, masih banyak saudara-saudara kita meragukan. Otomatis kalaulah kita orang yang beriman, orang yang mempercayai adalah apa yang disampaikan oleh para alim ulama kita, baik itu di Muhammadiyah maupun di pemerintah. Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adhanya jatuh pada esok hari, yaitu tanggal 10 hari Sabtu, dan pemerintah menetapkan hari raya Idul Adhanya yaitu hari Ahad juga tanggal 10 Zulhijjah. Ustaz, lalu di mana kami berpegang teguh Ustaz bahwasan di Muhammadiyah hari Sabtu melaksanakan salat hari raya Idul Adhanya, sedangkan pemerintah melaksanakan salat hari raya Idul Adhanya pada hari Ahad Ustaz? Kalaulah
saudara-saudara kita hampir 1 juta umat manusia mereka wukuf di Arafah. Otomatis kita sekarang melaksanakan puasa sunnah ketika kita nak berhaji. Otomatis pada esok harinya Ustaz kita melaksanakan hari raya Aidil Adha. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah sudah menetapkan melihat hilal ini lebih dari 3 derajat. Kalau di bawah 3 derajat masih samar-samar kita melihatnya. Tapi yang intinya adalah ketika kita sekarang puasa Arafah, walaupun hari raya Idul Adha-nya hari Sabtu maupun hari Minggu, tetap melaksanakan puasa Arafahnya di dini hari juga, karena saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Tapi kalau besok kita berpuasa puasa sunnah Arafah, otomatis saudara-saudara kita tidak ada lagi wukuf di Arafah. Walaupun pada hakikatnya hari raya ini berbeda karena jamnya yang berbeda. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang berkurban, pengurus masjid juga menyampaikan kepada peserta kurban, ketika mereka melaksanakan salat hari raya Idul Adha-nya hari Sabtu, boleh ketika itu dia langsung berkurban. Tapi kalau ada saudara-saudara kita melaksanakan salat hari raya Idul Adha-nya hari Ahad, hari Minggu, otomatis peserta kurban harus mengeluarkan kebijakan sama-sama waktu hari Ahad itu kita berkurban. Karena apa? Supaya tidak ada perselisihan. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan hari raya ini salah satu untuk memecah belah kita. Jangan jadikan hari raya ini menjadi problem bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang memusuhi umat Islam untuk menyusup ke dalamnya dan kita dihancurkan secara nyata. Jangan sampai. Tapi jadikan perbedaan ini untuk selalu mengikat ukhuwah di antara kita. Orang yang melaksanakan salat hari raya Idul Adha pada hari Sabtu bagus. Orang yang melaksanakan salat hari raya Idul Adha pada hari Ahad bagus. Yang tak bagus itu adalah orang yang tak mengerti. Dan ketika mereka mengeluarkan statement, di situ kita berbuat terpecah belah. Dan oleh karena itu, yuk jadikan perbedaan ini adalah salah satu wujud betapa kuatnya umat Islam ini. Ketika itu pada esok harinya lalu kita berkurban dan disampaikan kepada penitia-penitia kurban, kepada peserta-peserta kurban, bahwasannya hari Sabtu ini ada saudara kita yang melaksanakan salat hari raya Idul Adha-nya hari Ahad atau hari Minggu. Yuk sama-sama kita berkurban, kita undur 1 hari, kita sama-sama berkurban, yaitu di hari Ahad. Karena hari Ahad itu masih termasuk hari tasyrik. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang berkurban, peserta penitia kurban juga harus mengerti dengan syariat. Jangan kita mendahulukan tradisi kita kalau tradisi itu bertolak belakang dengan syariat. Karena masih banyak yang kita temukan di lapangan ikhwan fillah. Jadilah orang yang amanah sebagaimana 14 abad lalu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la iman, tidak ada iman liman la amanah talahu, tidak ada iman bagi orang yang tak mempunyai amanah. Apa maksudnya Ustaz? Ketika kita menjadi penitia kurban, pahamilah dengan syariat-syariat. Jangan pernah kita memberi upah kepada tukang jagal, kepada tukang yang menguliti. Jangan pernah kita memberikan upah dari daging. Jangan pernah kita memberikan upah dari kakinya, dari kepalanya, karena itu tidak sesuai dengan syariat. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, di sini
Sudah berapa lama kami melaksanakan ini Ustadz? Ustadz belum lahir. Tradisi ini sudah ada di sini Ustadz. Dia nenek mama kami, dia tokoh kami. Ketika kami di sini berkurban, kami berikan kaki kepadanya. Ketika kami di sini berkurban, kami berikan kulit kepadanya. Itu hukumnya haram. Mana yang kita dahulukan, tradisi atau syariat? Ustadz, lalu bagaimana dengan upahnya Ustadz? Haram mengambilkan upah dari dagingnya, haram mengambilkan upah dari kulitnya. Lalu bagaimana yang benar itu Ustadz? Ketika ada peserta kurban, misalnya satu orang itu peserta kurbannya 2.500.000 rupiah. Kita beritahukan kepada peserta kurban, Pak, Bu, di masjid kami ini, kita ini, salah satu syaratnya adalah 2.500.000. Kalau 7 orang, terkumpullah uang 17.500.000 rupiah. Tapi uang 2.500.000 ini kami belikan ke sapi hanya 2.400.000 rupiah. 100.000-nya adalah biaya operasionalnya. Otomatis ketika 2.400.000 ini dibelikan ke sapi, terkumpullah uang sebanyak 16.800.000 rupiah. Uang operasionalnya adalah 700.000 rupiah. Di sanalah uang 700.000 ini kita keluarkan tukang jagalnya, kita keluarkan tukang sembelihnya. Ustadz, bagaimana kalau panitia kurban itu kami berikan dia hadiah kurban? Karena dia menjadi panitia kurban Ustadz, kami berikan mereka hadiah kupon. Ini juga masih ada perselisihan di antara para alim ulama kita. Kalau kita berikan mereka hadiah kupon, kalau dia menjadi panitia mendapatkan hadiah, kalau tak menjadi panitia tidak mendapatkan hadiah. Yang lebih bagus adalah carilah orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yaitu kita berikan sedekah kepada mereka, bukan hadiah maupun juga bukan upah. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita berkurban ini, pengurus masjid menghimbau kepada para kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara para kaum muslimin, siapa yang mau berkurban pada tahun ini, masjid kita berkurban tahun ini adalah 2.500.000 rupiah. Lalu masih banyak masyarakat kita berkata, Ustadz, saya nak mampu berkurban tahun ini Ustadz. Anak saya masuk sekolah, yang ini mau keluar sekolah, yang ini mau membeli baju, yang ini mau membeli sepatu. Tak bisa saya berkurban Ustadz. Ketika perkataannya itu diaminkan oleh para malaikat, sampai mati orang ini tak bisa berkurban. Lalu apa bagus bahasanya Ustadz? Sampaikan kepada panitia kurban, kepada pengurus-pengurus masjid, Ustadz, insya Allah tahun besok baru saya berkurban. Jangan kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita, Ustadz, pengeluaran saya banyak, utang saya banyak, Ustadz, saya belum akikah. Kurban itu tidak ada hubungannya dengan hutang. Kurban itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Kurban itu tidak ada hubungannya dengan akikah. Kalau seandainya pada hari ini jasmani kita sakit, lalu kita sediakan harta terbaik kita untuk kita serahkan kepada panitia kurban, membeli seekor sapi. Ketika itu setiap tahunnya ada fakir miskin yang mencicipi hewan kurban ini. Lalu ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, pada tahun ini saya bisa mencicipi daging ini ya Allah. Siapapun orang yang berkurban, siapapun orang yang mensedekahkan hartanya di jalan-Mu ya Rabb, terimalah kurbannya ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Kalau dia sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Ketika seorang fakir miskin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diaminkan para malaikat Allah, penyakit apa yang tak akan cegah. Dan oleh karena itu, saya yakin kita yang hadir di sini semua, kita adalah orang yang sanggup berkurban. Tapi tergantung niat dan ikhtiar kita. Di zaman
Sulaiman bin Abdul Aziz. Beliau menjadi seorang khalifah ketika itu. Datanglah seorang kakek berumur 73 tahun, lalu memberikan hartanya kepada Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Aziz. Hai Amirul Mukminin, aku tahun ini ingin berkurban. Ini hartaku, aku ingin membeli seekor onta. Kalau dilihat dari penampilan seorang kakek ini mungkin dikatakan lebih miskin dari orang miskin. Dari pakaiannya compang-camping, robek-robek. Kalau kita pelajari sejarahnya, kakek ini jangankan dia makan dalam sehari itu 3 kali untuk memenuhi kebutuhan perutnya, 1 kali saja dia tidak bisa memenuhi kebutuhan perutnya. Tapi dengan ikhtiarnya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama 7 tahun baru dia bisa membeli seekor onta. Kebetulan ketika itu Amirul Mukmininnya adalah Sulaiman bin Abdul Aziz. Dan yang tahun lalu ada seorang ibu-ibu dari Jember, umurnya 69 tahun. Pekerjaannya cuma pemulung. Dari pakaiannya dia tak layak untuk bisa membeli hewan kurban, tapi dengan ikhtiar dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 tahun mengumpulkan harta baru bisa membeli seekor kambing. Kalau kita bandingkan pada diri kita, orang yang penghasilannya tetap setiap bulan, orang yang berdagang, yang mempunyai kontrakan bermacam-macam megahnya, lalu berkata, Ustaz, saya tidak bisa berkurban tahun ini, saya sedang membangun rumah, anak saya mau sekolah, yang ini mau beli baju, yang ini mau beli sepatu. Ketika perkataannya ini diaminkan oleh para malaikat, sampai mati orang ini tidak bisa berkurban. Ya Rabb, kadang-kadang kita harus malu. Malu kepada pemulung, mohon maaf cakap. Malu kepada fakir miskin, mohon maaf cakap. Malu kita kepada mereka. Dengan ikhtiarnya dan doanya dikumpulkan harta terbaiknya untuk berkurban. Hakikat kurban itu adalah salah satu untuk memuliakan fakir miskin. Tapi fakir miskin ini sanggup untuk berkurban. Kenapa kita orang yang banyak harta nak mampu untuk berkurban? Seandainya setiap tahun orang dermawan banyak di negeri ini, setiap tahun orang yang banyak harta, yang punya mobil, mereka yang mempunyai jabatan yang begitu luar biasa, setiap tahun mereka berkurban 1 ekor kambing saja. 1 ekor kambing saja mereka berkurban. Demi Allah, tidak akan ada lagi saudara-saudara kita yang kelaparan. Dan oleh karena itu, ikhwan fillah, apa yang banyak dikatakan oleh para alim ulama kita, berkurban itu tidak bisa kita nilai dari hartanya. Buat apa hartanya banyak, tapi niat untuk berkurban tidak ada. Malahan ada orang yang bercakap, Ustaz, saya cuma berkuli Ustaz, penghasilan saya cuma 150.000 sehari Ustaz, tidak bisa saya berkurban. Ada orang yang bercakap seperti itu, tapi dia tidak malu. Ada fakir miskin yang lebih darinya, dia mampu berkurban. Malahan mohon maaf cakap, ikhwan filah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kita tidak sanggup berkurban, jangan hitung dari ekonomi kita, jangan hitung dari tidak kesanggupan kita, pengeluaran kita. Ustaz, saya sakit Ustaz, sudah mengeluarkan uang 50 juta, saya tidak bisa berkurban. Jangan dihitung dari sananya, jangan dihitung ikhwan filah. Sampaikan saja, Ustaz, saya tahun ini tidak bisa berkurban, insya Allah tahun besok saya berkurban. Betapa indah bahasa kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan siapapun yang berkurban pada tahun ini, Allah terima kurbannya. Karena yang sampai kepada Allah demi Allah, orang yang berkurban, yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya, bukanlah tulangnya, bukanlah kulitnya,
Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat ketakwaannya. Karena kurban ini ada yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan di zaman Nabi Adam alaihissalam, ada anak yang bernama Qabil dan Habil. Ketika Qabil dan Habil berseteru, ada pernikahan silang yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk anak-anaknya, dan ketika itu terjadilah perseteruan antara Qabil dan Habil. Dan ketika itu Nabi Adam alaihissalam bermohon kepada Allah untuk mencarikan jalan solusinya, bagaimana anak berdua ini tidak bertengkar. Dan ketika itu Nabi Adam alaihissalam menyerukan kepada anaknya bahwasannya berkurbanlah. Ketika Qabil ini ahli dalam bidang pertanian, ketika Habil ahli dalam bidang peternakan, mereka mengkorbankan hasil-hasilnya masing-masing. Tapi ketika itu Qabil mengkorbankan hasil pertanian yang tidak ikhlas kepada Allah, tidak layak kepada Allah, sedangkan Habil dipilih hewan ternak yang paling baik, yang paling subur, yang paling bersih, dan ketika itu korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, ketika kita berkurban pada tahun ini, ikhlaskan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah. Ketika kita sakit, berdoalah kepada Allah, ya Rabb, angkatlah penyakit hamba. Ya Rabb, lapangkan rezeki hamba. Ketika doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun saudara-saudara kita yang berkurban pada tahun ini, mudah-mudahan kurbannya menjadi salah satu mewujudkan dirinya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana li ibtiksabi akmali sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada para malaikat Allah, orang yang beriman kepada kitab Allah, orang yang beriman kepada Nabi Allah, kepada hari akhir, qadar baik dan qadar buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengerjakan kebajikan di muka bumi ini. Mereka mendirikan salat, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka membayar zakat, lalu mereka berkurban, mereka mengerjakan kebajikan. Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Mudah-mudahan kita yang hadir pada di sini semua termasuk sebaik-baiknya makhluk yang akan Allah rindukan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ansur manasraddin ya Allah. Allahumma ansur manasraddin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah Indonesia ya Allah. Indonesia ya Allah. Indonesia ya Allah. Wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'alaika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'ilukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.